Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 B TKJ SMK Nahdlatul Ulama akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Sebatang Bambu. Saya Nelly Marhamah dan saya Nurjihan Sofiana. Saya Dina Amelia. Mata petani tua itu menoleh ke sana kemari di antara rimbunan hutan bambu yang sangat lebat dan susah itu. Ia mencari dengan jeli batang bambu manakah yang paling tepat untuk dibawanya pulang. Jauh-jauh ia datang ke tepi hutan ini untuk mewujudkan idenya membuat pipa-pipa saluran air di sawahnya. Untuk menghemat, ia memutuskan untuk membuatnya dari batang bambu saja. Tentu sebuah batang bambu yang kuat, kokoh, tidak mudah dimakan raya, sebab pipa-pipa air dari batang bambu itu akan dipakai dalam jangka panjang. Jika kualitasnya buruk, pastilah pengairan sawahnya akan buruk dan hasil tanamnya akan buruk pula. Lama ia mencermati begitu banyaknya batang-batang bambu yang tumbuh liar ini. Ada yang besar, kecil, tua, muda, tinggi, menjulang, sedang, dan pendek. Hampir rata tanah sangat beragam bentuknya. Dan ia harus menjatuhkan pilihan pada batang bambu yang terbaik kualitasnya agar bisa memberikan hasil kerja yang terbaik pula baginya. Setelah sekian lama berusaha memilih berbagai jenis batang bambu yang rimbun itu, ia mendekati sebatang bambu yang terjepit di antara batang-batang bambu lainnya. Disentuhnya batang bambu itu, diketuknya berkali-kali, digoyang-goyangnya agak keras hingga merontokkan beberapa daun-daunnya. Apa yang kau lakukan, Pak Tua? Jangan goyang-goyangkan badanku. Lihat daun-daunku berontokan akibat perbuatanmu. Aku pikir kamu paling cocok untuk kupilih. Kamu akan menjadikan pipa-pipa saluran air di sawahku. Bagaimana menurutmu? Apa kamu bersedia? Bambu itu terdiam dan diam seribu bahasa. Yang terbersit di benaknya seketika ialah bayang-bayang rasa sakit yang amat mengerikan. Jika ia menyetujui, memang dia akan segera diangkat dari hutan bambu ini, dipindahkan ke tempat yang lapang, ke sebuah sawah dan bisa memberikan manfaat pada petani tua itu untuk mengairi sawahnya. Tetapi dia juga tahu pasti bahwa dia akan menempuh perjalanan yang amat menyakitkan dan menyiksa diri. Itu yang amat ditakutkannya. Jika ia menolak, dia akan tetap diam di sini, hidup bersama keluarganya yang rimbun, tak terawat, dan tak akan pernah mengalami perjalanan menyakitkan itu. Bagaimana bambu? Apakah kamu setuju? Ataukah kamu menolak tawaranku? Pikirkanlah, sebab inilah satu-satunya kesempatan bagimu. Aku mau, tetapi aku juga tak sanggup membayangkan betapa sakitnya aku saat akan menempuh perjalanan menjadi pipa-pipa air tua. Ya, kamu benar. Jika kamu setuju, aku akan menegangmu di pangkal tubuhmu yang besar ini. Tentu itu amat menyakitkan, bukan? Lalu aku akan menangkas semua daunmu tanpa sisa, membuangnya sebelum daunmu tak lagi kubutuhkan. Dan tentu saja saat terpangkas daun-daunmu, kamu akan merasakan sakit yang tiada tara. Kemudian aku akan memotong-motong tubuhmu sesuai ukuran pipa yang kubutuhkan. Lihatlah segeraji yang siap memotong tubuhmu ini sangat tajam, dan tentu saja itu akan sangat menyakitkan sekujur tubuhmu, bukan? Bambu itu menangis. Ngeri benar ia membayangkan semua proses perjalanan menyakitkan yang akan ditempuhnya selama pembuatan pipa-pipa air dari tubuhnya itu. Lalu gumamnya irit. Aku akan melubangi semua ruang bilakmu dengan linggis ini tanpa terkecuali, supaya aliran air itu lancar dari ujung sampai pangkal tubuhmu. Tentu itu pun akan sangat menyakitkan.
potongan tubuhmu, mengikatnya jadi satu lalu menyeretnya dengan kudaku, sawahku yang jauh itu, dan niscaya itu pun akan sangat menyakiti tubuhmu juga. Sampai di sawah, aku akan merangkai potongan-potongan tubuhmu lagi menjadi satu dari sumber air itu hingga ke sawahku. Kalau ada bagian sambungan yang kurang kuat, maka aku akan mengikatnya dengan kawat atau bahkan memakutnya. Tentu itu pun sangat sakit rasanya. Bagaimana bambu? Apa kamu setuju sanggup menempuh semua proses menyakitkan itu hingga kamu sempurna menjadi pipa-pipa yang kubutuhkan itu? Setelah leleran air matanya, aku bersedia menghadapi segala rasa sakit tiada tara itu, agar aku bisa menjadi sesuatu yang berbeda dan memberikan manfaat pada orang lain. Tapi apa sudah kamu pikirkan seabrek rasa sakit yang akan menderamu itu? Kalau kamu tidak ingin sakit, tersiksa begitu, aku tidak akan memaksamu. Kamu bisa tetap tinggal di sini bersama keluargamu, tetap menjadi sebatang bambu sampai kamu mati sendiri, seperti bambu-bambu lainnya, dan menjadi sampah. Bambu itu mengangguk, berulah petani itu mengambil parang besarnya, menebas berkali-kali pangkal badan bambu itu. Duh, sakitnya sungguh luar biasa dirasakan oleh bambu itu. Jika kamu berubah pikiran, bilang saja, aku akan berhenti. Tak lama kemudian, batang bambu itu pun roboh ke tanah meninggalkan suara berderak, dan sungguh saat ambruk ke tanah menjangkakan rasa sakit tiada berperikan. Petani itu lalu menyeretnya sekuat tenaga hingga batang bambu itu terbang sekuat tenaga hingga batang bambu itu terbanting-banting ke tanah, dan itu sangat menyakitkan. Lalu dia mulai menebas semua daun subur yang hijau di tubuhnya, diberat habis tanpa terkecuali. Sungguh luar biasa rasa sakit yang menderatnya saat ditebas begini. Mulailah bergaji besar itu digorokkan ke tubuh bambu itu. Sakit sekali, amat sangat. Tan belum berakhir, usah dipotong semua ruas bila tubuhnya masih dilubangi dengan lingis berkali-kali hingga lulusnya jembol mengentuk bolongnya panjang pada bagian ini. Bambu itu memekik-mekik merasakan sakitnya tumbukan mata lingis itu. Kemudian tubuhnya diikat jadi satu dengan tambang sangat kuat. Sakit benar, lalu ditarik dengan kuda. Sempurnalah semua potongan tubuh bambu itu berbanting-banting di permukaan tanah. Tubuhnya berdarah-darah, membentur batu, menghantam pematang sawah, menyeruduk pohon-pohon, menghunjam semak belukar yang sangat kasar, beruas, menerapa dalam jarak yang panjang, dan baru berhenti saat tiba di sebuah sawah. Serasa hancur, lebur sekujur tubuh bambu itu mengaku luka maha perih itu. Kemudian petani tua itu mulai merangkai kembali potongan-potongan batang bambu itu dari ujung sampai pangkal. Pada bagian yang kurang kuat, dia mengikatnya dengan kawat kuat sakit sekali. Bahkan pada bagian yang tidak bisa disambungkan dengan kuat
menyerah saja, tak tahan dia menanggung sakit itu, tapi ia memilih bersikeras bertahan menanggung sakit itu. Berkali-kali ia selalu terdorong untuk menyerah, tak sanggup, tak tahan, tak kuat, tak bisa, dan seabrek rasa putus asa lainnya. Tapi ia tetap berusaha menguatkan hatinya untuk bertahan, sakit apapun bisa proses itu. Ketegaran hatinya untuk bertahan menghadapi semua sakit itu akhirnya selesai juga. Petani tua itu tersenyum menyaksikan hasil kerjanya. Sudah jadi sempurna pipa-pipa saluran air sawahnya. Air pun mengalir dengan lancar. Kini ia tak perlu bekerja keras lagi hanya untuk pipa air, sebab pipa-pipa dari batang bambu itu telah menjamin kelancaran laju air ke sawahnya. Niscaya panennya pun akan lebih bagus. Petani tua itu menepuk-nepuk batang bambu yang telah berubah jadi pipa-pipa air itu. Bambu rasa sakit yang menderita tadi kini telah tuntas. Kini kali telah berubah wujud menjadi pipa-pipa air yang jauh lebih bermanfaat daripada hanya sekedar batang bambu liar di hutan sana. Aku tahu semua proses tadi amat sangat itu. Memang begitulah untuk menjadi sesuatu yang lebih berharga dan bermanfaat, lebih besar dan hebat. Harus ditempa rasa sakit yang tidak sabar. Tak ada kemanfaatan keberhasilan yang kesulitan apapun yang bisa datang itu saja. Tanpa proses yang menyakitkan. Umpama tadi kau menolak, maka kini kau akan tetap hanya sebagai bambu liar sempurna. Tapi karena kau menempa dirimu dengan menempuh segala proses menyakitkan itu, kini kau sangat berguna bagiku. Itulah yang kini membedakan dirimu bambu dengan batang-batang bambu lainnya di hutan sana. Perjuangan kegigihan dan kekuatan hatimu menanggung semua rasa sakit itulah yang kini menjadi kamu lebih besar dan hebat dari mereka semua. Kau memberikan manfaat hebat yang tak bisa dimiliki kawan-kawanmu yang tak berani menghadapi rasa sakit perjuangan itu. Saat kau berhasil melampaui semua rasa sakit itu, kau berubah wujud dari bambu tak berharga menjadi pipa yang nilainya luar biasa. Berkat itu semua kau mampu meraih kebahagiaan tak akan pernah bisa dilebur oleh batang-batang bambu lainnya. Bahkan dengan harga air mata dan darah, hanya rasa sakitlah yang akan membuatmu lebih kuat dan hebat. Sebatang bambu yang tadi pagi bukanlah kakak itu yang berhasil menghadapi menjaman rasa sakit luar biasa itu, tersenyum bangga atas keberhasilannya menjadi pipa-pipa air itu. Ia sungguh sangat bahagia kini karena berhasil memberikan manfaat besar bagi orang lain. Tentunya dari mata dan darah. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.